Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan keuangan negara Malaysia pada masa COVID-19. Sejarah singkat Malaysia. Penduduk asli Malaysia dikenal dengan sebutan orang asli, tinggal di wilayah Semenanjung, orang Penang di Sarawak, dan orang Rumus di Sabah. Keberadaan mereka di wilayah tersebut diperkirakan sejak 5.000 tahun yang lalu. Penduduk asli diperkirakan berasal dari China dan Tibet yang pindah ke selatan melalui daratan Asia Tenggara dan Semenanjung Melayu, kemudian terus ke Indonesia. Kebijakan stimulus fiskal. Pada Februari 2020, pemerintah Malaysia mengeluarkan paket rangsangan ekonomi yang paket stimulus fiskal dalam rangka merespon dampak dari pandemi COVID-19. Paket ini kemudian disempurnakan menjadi paket rangsangan ekonomi prihatin rakyat 2020 atau prihatin 2020 pada bulan Maret. Prihatin 2020 senilai 250 miliar ringgit Malaysia. Ini difokuskan kepada 3 komponen utama, yaitu 1. Perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membendung penularan COVID-19. Yang kedua, diskon tagihan listrik secara insentif multimedia seperti media internet gratis serta. Yang ketiga, mendorong konsumsi dalam negeri. Selain sektor pariwisata, pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan rantai pasokan bahan baku yang melibatkan pabrik dan pelabuhan di Tiongkok dan berdampak pada penurunan kinerja ekspor Malaysia. Dalam memitigasi hal tersebut, pemerintah Malaysia berupaya mendorong pertumbuhan konsumsi lokal untuk mengimbangi penurunan permintaan ekspor dan melindungi pekerjaan lokal Malaysia. Gaya upaya yang dilakukan meliputi: pertama, pemberian 200 ringgit Malaysia kepada penerima bantuan biaya hidup masyarakat miskin melalui program bantuan cara hidup atau DSH. Yang kedua, kontribusi Employers Provident Fund atau EPF minimum oleh karyawan akan dikurangi sebesar 4% dari 11% menjadi 7% selama 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 untuk meningkatkan konsumsi pribadi senilai 10 miliar ringgit Malaysia. Bantuan kepada ASN. Program Prihatin 2020 serta para pensiun sebesar 500 ringgit Malaysia per orang. Yang keempat, program jaminan makanan dengan mengalokasikan dana sebesar 1 miliar ringgit Malaysia kepada dana jaminan makanan. Yang kelima, program retensi pekerjaan dalam bentuk subsidi upah sebanyak 600 ringgit Malaysia per bulan dalam tempo 3 bulan untuk menghindari PHK. Yang keenam, bantuan tunai kepada pekerja koperasi daring sebesar 500 ringgit Malaysia per orang kepada 120.000 pekerja secara one-off. Untuk selanjutnya yaitu peningkatan daya beli. Untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangi biaya hidup, pemerintah memberikan berbagai insentif berupa: 1. Bantuan tunai prihatin nasional yang menyasar rumah tangga secara one-off. Yang kedua, bantuan kepada pelajar sebesar 270 juta ringgit Malaysia untuk berbagai tingkat pendidikan termasuk kepada politeknik, community college, serta perguruan tinggi. Yang ketiga, bantuan kepada kelompok yang terdampak seperti lansia dan anak-anak di panti sosial. Yang keempat, alokasi 10 juta ringgit Malaysia kepada Lembaga Pemasaran Pertanian Kementerian Pertanian Malaysia untuk menyediakan fasilitas penyimpanan makanan untuk menurunkan harga makanan. Yang kelima, hibah sebesar 1.000 ringgit Malaysia hingga 10.000 untuk pengusaha lokal dalam mempromosikan penjual produk mereka di platform e-commerce. Yang keenam, alokasi 20 juta ringgit Malaysia diberikan kepada Lembaga Malaysia Digital Economic Corporation atau MDEC dengan program berkhidmatan dagang setempat atau PEDSA.
PTS yang mentransformasi pusat internet desa menjadi pusat perdagangan e-commerce. Untuk selanjutnya yaitu stimulus untuk pedesaan. Yang pertama, pemerintah mengalokasikan dana tambahan 2 miliar ringgit Malaysia untuk percepatan implementasi rehabilitasi ringan infrastruktur dan peningkatan proyek secara nasional terutama pada daerah pedesaan. Untuk memastikan bahwa proyek-proyek dilaksanakan secara efektif untuk kepentingan rakyat, alokasi dana tambahan disalurkan melalui kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga suaka masyarakat, dan masyarakat lokal. Kedua, untuk mempercepat implementasi program tersebut, Kementerian Keuangan memberikan relaksasi khusus pada prosedur pengadaan untuk tahun anggaran 2020 dan memastikan penyaluran alokasi yang cukup ke masing-masing lembaga pelaksana pada kuartal pertama 2020. Kementerian Keuangan Malaysia juga akan mengawasi kepatuhan terhadap jadwal pengadaan guna memastikan proyek dilaksanakan tepat waktu. Kebijakan stimulus fiskal yang kedua yaitu dukungan bisnis atau perniagaan. Dampak ekonomi pandemi COVID-19 langsung dirasakan oleh sektor wisata dengan penurunan kunjungan wisata yang mempengaruhi penurunan aktivitas bisnis perhotelan, penerbangan, perusahaan travel, dan perdagangan eceran yang terkait. Untuk mengurangi dampak COVID-19, pemerintah Malaysia menerapkan 4 pendekatan, yaitu melalui yang pertama, membantu arus kas bisnis yang terkena dampak, yang kedua, memberikan dana untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, yang ketiga, membantu individu yang terkena dampak, dan yang keempat, mendorong permintaan perjalanan dan pariwisata. Membantu arus kas bisnis yang terkena dampak. Pemerintah memberikan program bantuan selama bulan April sampai September 2020 berupa yang pertama, penangguhan pembayaran, restrukturisasi dan penjadwalan ulang pembayaran Employment Provident Fund. Yang kedua, pengecualian pembayaran pungutan tabungan pembangunan sumber manusia bagi semua sektor untuk tempo 6 bulan mulai bulan April 2020. Ketiga, penangguhan pembayaran angsuran pajak pendapatan kepada semua UMKM untuk tempo 3 bulan mulai 1 April 2020. Yang keempat, penundaan pembayaran angsuran pajak pendapatan bulanan dan merevisi estimasi laba tahun 2020 untuk pembayaran cicilan pajak penghasilan bulanan di sektor pariwisata. Kelima, memberikan diskon 15% dalam tagihan listrik bulanan hotel, agen perjalanan, maskapai penerbangan, pusat perbelanjaan, dan lokasi pameran. Keenam, mengecualikan pungutan dana pengembangan sumber daya manusia untuk hotel dan perusahaan terkait perjalanan, serta yang terakhir, membebaskan pajak layanan hotel sebesar 6% yang berlaku efektif dari bulan sebelumnya, yaitu dari bulan Maret hingga Agustus 2020. Pemerintah juga memberikan fasilitas pembiayaan untuk perusahaan yang terdampak melalui pertama, Malaysia Airport Holdings Berhad atau MAHB juga akan memberikan potongan harga untuk sewa tempat di bandara serta biaya pendaratan dan parker. Yang kedua, atas fasilitas pembiayaan yang diberikan, pemerintah mengharapkan pelaku bisnis hotel dan pusat perbelanjaan untuk memberikan potongan harga atau diskon. Yang ketiga, Bank Simpanan Nasional atau BSN akan mengalokasikan 200 juta ringgit Malaysia berupa fasilitas kredit mikro dengan tingkat bunga 4% bagi bisnis yang terkena dampak. Selain itu, proses persetujuan untuk dana pinjaman akan disimplikasi seperti dana infrastruktur pariwisata, bank pembangunan sebesar 1,5 miliar ringgit Malaysia. Selanjutnya, pemerintah Malaysia memberikan dana untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu yang pertama, meningkatkan dana sebesar 1 miliar ringgit Malaysia di bawah kemudahan semua sektor ekonomi dalam upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Yang kedua yaitu Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan atau BUMN Penjaminan Malaysia
memberikan kemudahan jaminan bernilai 5 miliar ringgit Malaysia dengan nilai jaminan meningkat hingga 80%. Yang ketiga yaitu menambah dana skema Special Relief Facility sebanyak 3 miliar ringgit Malaysia. Yang keempat yaitu menyediakan dana tambahan sebanyak 500 juta ringgit Malaysia dalam skema kredit mikro. Dan yang terakhir yaitu pemberian skema BIDS Mulai dan BIDS Wanitai Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Berhad atau SIGISI untuk pembiayaan hingga 300.000 ringgit Malaysia. Selain itu, pemerintah Malaysia pun membantu individu yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, Kementerian Kesehatan telah berkomitmen sebesar 150 juta ringgit Malaysia untuk membeli peralatan, obat-obatan, dan perlengkapan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Yang kedua, pemerintah memberikan tunjangan bulanan kepada pihak yang menangani langsung penularan COVID-19 sebesar 400 ringgit Malaysia untuk dokter medis dan tenaga medis lainnya, serta 200 ringgit Malaysia untuk imigrasi mulai Februari 2020 hingga berakhirnya wabah. Dan yang ketiga yaitu terkait penurunan wisatawan, pemerintah akan memberikan 1 kali pembayaran masing-masing sebesar 600 ringgit Malaysia kepada pengemudi taksi, pengemudi bus wisata, pemandu wisata, dan pengemudi beca terdaftar. Terkait pengembangan sumber daya manusia atau SDM, yang pertama, pemerintah mendorong pengusaha untuk investasi pada peningkatan produktivitas SDM melalui pengurangan pajak sebesar 2 kali lipat atas biaya pelatihan terkait pariwisata yang disetujui. Pemerintah juga memberikan hibah hingga 100 juta ringgit Malaysia melalui Human Research Development Fund atau HRDF dengan target jangkauan 40.000 karyawan. Yang kedua, pemerintah Malaysia menyediakan 50 juta ringgit Malaysia untuk mensubsidi kursus singkat dalam bidang digital dan kursus keahlian lainnya dengan target jangkauan 100.000 orang Malaysia. Dan yang terakhir, pekerja Malaysia yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dapat memanfaatkan Employment Insurance System atau EIS yang dialokasikan sebesar 1,1 miliar ringgit Malaysia. Untuk meningkatkan kualitas investasi, Kementerian Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim akan melakukan tender terbuka untuk penawaran pembangunan pembangkit tenaga surya sebesar 1.400 MW. Proyek ini diperkirakan akan menarik investasi swasta sebesar 5 miliar ringgit Malaysia dan menyerap 25.000 tenaga kerja. Yang kedua, Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengeluarkan pembiayaan hingga 3 miliar ringgit Malaysia pada pekerjaan terkait National Fiberization and Connectivity Plan atau NFCV. Yang terakhir yaitu perusahaan yang terafiliasi dengan pemerintah menginvestasikan sebesar 13 miliar ringgit Malaysia pada penyediaan infrastruktur lampu jalan LED, jalur transmisi, dan instalasi panel surya. Untuk meningkatkan daya saing nasional yang lebih besar, pemerintah Malaysia memiliki 4 strategi. Yang pertama yaitu dana investasi bersama sebesar 500 juta ringgit Malaysia yang akan diinvestasikan sesuai dengan kebutuhan investor swasta dengan rasio minimal 1:3. Yang kedua yaitu pemberian tunjangan modal dipercepat selama 2 tahun atas biaya yang dikeluarkan untuk mesin dan peralatan di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu pengurangan pajak hingga 300.000 ringgit Malaysia untuk biaya renovasi dan perbaikan. Yang terakhir yaitu pembebasan bea masuk dan pajak penjualan atas impor atau pembelian lokal atas mesin dan peralatan yang digunakan dalam operasi pelabuhan selama 3 tahun mulai 1 April 2020. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.